Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yaitu persamaan akuntansi. Untuk lebih memahami dari persamaan akuntansi yang kita pelajari kemarin, kita nanti akan belajar langsung dengan contoh soalnya. Perlu kita ingat yaitu persamaan akuntansi di pertemuan kemarin, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset itu apa? Aset itu yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban itu apa? Yaitu hak kreditur yang mencerminkan hutang perusahaan. Sedangkan ekuitas itu apa? Yaitu hak pemilik perusahaan. Masih ingat akun-akun dalam akuntansi yang kita pelajari kemarin? Yaitu kalau aset itu ada aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud. Nah, dalam ini beberapa aset ini ada beberapa turunan-turunan akun-akunnya. Bisa dibaca sendiri ya. Terus kewajiban kemarin kan ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang masuk dalam jangka pendek yaitu ini, yang masuk dalam jangka panjang yaitu ini. Ada beberapa transaksi. Sedangkan ekuitas yaitu pendapatan, beban, modal saham, premi, saldo laba, agi saham, akumulasi penghasilan komprehensif yang lain, kepentingan non pengendalian. Nah, ini akun-akun kemarin yang kita pelajari pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk contoh soal biar kita bisa memahami persamaan akuntansi. Yang dimaksud persamaan akuntansi itu seperti apa? Yang dimaksud aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal itu seperti apa? Nah, disinilah kita pahami. Ini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2021, Budi mendirikan perusahaan yang dinamakan Askarya Solution. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Askarya Solution selama bulan Agustus 2021. Contoh soal yang pertama. Budi membuka rekening bank atas nama Askarya Solution dan menyetorkan dananya sebesar 25 juta ke rekening bank tersebut. Dapat dipahami dari soal pertama ini, maka kas dari Askarya Solution yaitu bertambah. Berarti kalau di sisi aset yaitu masuknya kas lancar. Berarti di sini aset lancarnya bertambah 25 juta. Lah, ini tadi kan Budi menyetorkan modal kan? Berarti kalau modal itu di sisi ekuitas, yaitu bertambah 25 juta. Berarti kalau kita pahami dari materi yang kemarin, aset itu sama dengan kewajiban dan ekuitas. Dalam kasus nomor 1 ini, berarti aset yaitu total asetnya sama dengan total ekuitasnya, yaitu senilai 25 juta. Contoh soal yang kedua. Askarya Solution membeli tanah senilai 20 juta. Berarti pencatatannya bagaimana? Askarya Solution membeli tanah senilai 20 juta. Berarti di sini kas Askarya berkurang 20 juta. Maka di sini ditulisnya pada aset lancar yaitu kasnya kan berkurang, maka min 20 juta minus 20 juta. Tapi di sini aset tetapnya yaitu bertambah 20 juta. Jadi di sini kan balance kan antara 20 juta hanya saja dipindah kepada aset tetap. Jadi tetap di aset tetap. Itu sama dengan 0 kan? Nah, ini
sama dengan 0. Min 20 juta ditambah 20 juta sama dengan 0. Lah, maka di sini di sisi kewajiban plus ekuitas yaitu harus 0 juga. Berarti kan tidak ada kan? Tidak ada kewajiban, tidak ada modal, tidak ada pendapatan, tidak ada beban, maka 0. Berarti di sini di sisi aset 0, di sisi kewajiban plus ekuitas juga 0 pada contoh kasus nomor 2 ini. Nah, pada kasus nomor 3, yaitu pada transaksi nomor 3, pada bulan Agustus, Askarya Solution membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.350.000. Askarya Solution yaitu membeli perlengkapan. Perlengkapan berarti masuk aset tetap. Aset tetap berarti bertambah aset tetapnya ditambah di sini yaitu 1.350.000. Karena Askarya Solution memberi perlengkapannya secara kredit, maka kewajiban Askarya Solution bertambah yaitu 1.350.000. Jadi di sini aset sudah balance dengan kewajiban senilai 1.350.000. Transaksi keempat, yaitu Askarya Solution mendapatkan pendapatan secara tunai dari usahanya sebesar 7.500.000. Mendapatkan pendapatan secara tunai, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah, yaitu di sisi aset masuk aset lancar, yaitu bertambah 7.500.000. Nah, pendapatan yaitu masuk sisi ekuitas. Untuk penyeimbangnya yaitu masuk di sisi ekuitas. Pendapatannya bertambah 7.500.000. Berarti di sini sudah balance kan antara aset dan ekuitasnya senilai 7.500.000 rupiah. Transaksi yang kelima yaitu Askarya Solution membayar beberapa beban pada bulan Agustus 2021, yaitu beban gaji senilai 2.125.000, beban sewa senilai 800.000, beban transportasi senilai 450.000, beban lain-lain 275.000. Di sini karena membayarkan gaji, membayar sewa, membayar transportasi, dan membayar lain-lain, ini maka kasnya berkurang, maka aset lancar yaitu berkurang, maka di sini tandanya yaitu minus. Min 2.125.000, min 800.000, min 450.000, min 275.000. Berarti di sini ini ya udah ya, nanti di total teman-teman sendiri. Nah, terus penyeimbangnya di mana? Yaitu di sisi beban. Nah, bebannya ini bertambah terus. Beban dari Askarya Solution yaitu bertambah. Yang pertama 2.125.000, 800.000, 450.000, dan 275.000. Lantas, kenapa di sini ditulis ini min, Bu, di beban? Karena padahal kan bertambah. Nah, perlu kita ingat pelajaran kemarin bahwasanya beban itu mengurangi ekuitas. Kalau pendapatan sama modal itu kan menambah ekuitas toh. Berarti di situ tidak ditulis min kalau dalam pendapatan dan modal. Nah, kalau di beban ini kan mengurangi ekuitas, maka dicatatnya yaitu min 2.125, min 800, min 450, min 275. Nah, bisa dipaham ya. Berarti di sini teman-teman sudah bisa paham ya. Ini di sini di aset juga sudah nilainya sekian, di sisi ekuitas sekian. Berarti sudah balance. Berarti sudah seimbang. Nah, di transaksi yang ke-6 yaitu pada bulan Agustus 2021, Askarya Solution membayar kredit sebesar 950.000. Membayar kredit, maka secara otomatis kas Askarya Solution yaitu berkurang
950.000, maka di sini dicatatnya min. Nah, di sini kewajiban Askaria Solution yaitu berkurang 950.000. Sudah balance ya, berarti di sini balance-nya di sisi aset lancar dan kewajiban. Pertanyaan ketujuh atau transaksi yang ketujuh, Askaria Solution mendapatkan pendapatan usaha dari bisnis yang lain sebesar 3.500.000. Berarti ini nanti yaitu masuk pada akun aset lancar bertambah 3.500.000 dan di sisi ekuitas yaitu pendapatannya bertambah 3.500.000. Balance ya, di sini sudah balance. Nah, nomor 8, transaksi nomor 8 yaitu pada akhir bulan Agustus 2021, Budi mengambil modal usahanya sebesar 2 juta. Kalau diambil modal usahanya Budi tadi, berarti kasnya Askaria Solution yaitu berkurang 2 juta. Maka di sini min 2 juta. Dan modalnya tadi yaitu berkurang 2 juta modalnya Askaria Solution, ekuitasnya yaitu 2 juta. Kalau bahasa akuntansinya modalnya ditarik itu yaitu biasa disebut dengan pref. Pref itu modal yang ditarik. Berarti di sini itu prefnya min 2 juta. Bisa dipahami ya dari semua transaksi ini, dari transaksi pertama sampai transaksi 8. Nah, ini kalau tadi saya globalkan ya, saya jadikan satu dari transaksi nomor 1 sampai transaksi nomor 8, ini saya jadikan satu seperti ini, yaitu aset lancarnya bla 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 bla, di total 9.400.000, aset tetapnya yaitu di total 21.350.000, dan kewajibannya di total yaitu ada 400.000, pendapatan di total ada 11 juta, modal di total ada 23 juta, dan beban di total ada 3.650.000. Nah, di sini di sisi aset ini yaitu 9.400.000 dari aset lancar ditambah dengan aset tetap yaitu 21.350.000, ini yaitu totalnya 30.750.000. Sisi kewajiban yaitu 400.000 ditambah dengan sisi ekuitas pendapatan ini 11 juta ditambah lagi 23 juta dikurangi beban, karena beban tadi mengurangi ekuitas ya, maka dikurangi 3.650.000, totalnya yaitu 3.750.000. Bisa dipahami ya. Di sini berarti di sisi aset 30.750.000, di sisi kewajiban plus ekuitas yaitu juga 30.750.000. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang belum dipaham dari penjelasan materi persamaan akuntansi, bisa ditanyakan di room chat Google Classroom. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.